IQ 78 mana ada yang nak mengomentari kan? Indonesia itu bukan surga. Indonesia itu ada jutaan jiwa yang sifatnya pun berbeda-beda. Kalau saya nge-up tentang keburukan orang Indonesia di sosial media dengan alasan katanya mengkritik, itu bukan versi saya. Kalau mengkritik itu mengkritik kinerja kepemerintahannya, undang-undangnya. 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Sakitnya sampai ke Malaysia, Pak, ya. Sampai ke TKI perantauan ini merasakan sakitnya kami ini. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dengan viralnya polisi Indonesia yang tengah merampas uang turis Malaysia, ada salah satu wanita Indonesia ini yang tak terima ataupun dah koyak dengan fakta yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini, geng. Katanya jangan buka aib polisi Indonesia. Ditambahin lagi, sis kakak jantung pisang mengulasnya, karena yang sebelumnya ini ada sikik-sikik pro dan kontra dengan sis jantung pisang, lalu dia orang itu mensuarakan hal tersebut, geng. Oke, sebelum video itu saya putar, kita tengok dulu penjelasan dari si kakak jantung pisang. Jantung pisang ini salah satu wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bisa kita sebut dengan TKW Malaysia, yang biasa dia orang itu mengkritik isu-isu ataupun kasus-kasus Indonesia tentang Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok dulu, langsung kita dengarkan penjelasannya dari sis kakak jantung pisang. Dah berapa hari ya semenjak kejadian memalukan di mana oknum-oknum polisi memeras turis asing berasal dari Malaysia, ya. Tak ada satu orang pun yang tampil memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia atau kerajaan Malaysia dari pihak Indonesia, ya. Apa menurut korang ini berita ini kejadian biasa? Kejadian yang tidak membuat citra buruk negara kita. Kejadian biasa-biasa, macam tak ada efek apapun kepada negara kita, macam tu Adalah, ada. IQ 78 mana ada yang nak mengomentari kan kejadian di mana 18 personil Polri yang memeras turis mancanegara yang datang ke Indonesia tu. Mana ada dia orang nak ambil peduli benda-benda macam tu kan? Apalagi si Om Ribut, ya. Om Ribut, Aftar, ya, dengan geng-geng dia tu. Senyap dia orang kalau benda-benda macam ni, ya. Ini yang memalukan negara Indonesia. Kau faham tak? Di mana ya rakyat Malaysia, Singapura, Brunei pergi ke Indonesia menghadiri satu festival, ya. Sampai kat sana kena pau, bukan preman yang pau, ya, penegak hukum. Wah. Itu memalukan negara Indonesia, faham tak? Mana korang? Bersuaralah. Bagilah komentar sikit. Kalau aku cakap benda-benda fakta, kau cakap aku menjilat lah ini itu. Kakak jantung pisang ini yang pada intinya yang tujuannya itu sebetulnya ditujukan kepada konten-konten kreator, tiktoker Indonesia yang selalu mengatakan ataupun yang tak terima dengan fakta-fakta kurang baiknya di Indonesia tentang Malaysia. Apalagi kalau kita sebut dengan Kokori dan Aftar, ya, karena dia orang itu membuat konten itu selalu mencari keburukannya di Malaysia. Oke lah, tak apa. Si jantung pisang pun juga sebetulnya lebih kurang. Cuman bedanya kalau si jantung pisang ini mencari keburukannya di Indonesia untuk memperbaiki
program ataupun hal-hal yang kurang bagus di Indonesia. Diangkatlah isu-isu ataupun kasus-kasus yang kurang baik, itu dibuatkan sebuah pengajaran agar rakyat-rakyat Indonesia itu sadar dan ini harus diperbaiki. Itu tujuannya si jantung pisang, saya tahu. Tapi kalau yang lain-lainnya itu benar-benar mencari kejelekannya di Malaysia saja, macam egois lah ya, emosional macam itu. Maka dari itu si jantung pisang itu menunjukkan hal-hal macam ini yang bertujuan bukalah matamu, bukalah pikiranmu untuk menjadi hal yang positif demi memperjuangkan dan juga kemajuan negara Indonesia. Nah, itu tujuannya. Akan tetapi tanpa disenggol, tanpa disebut, wanita Indonesia yang kini tengah bekerja di Singapura ya, Singapura, Malaysia, Indonesia itu macam sepadan. Nah, dia orang itu dah koyak, tak terima dengan hal ini. Dia orang katakan ini aibnya polisi Indonesia, tak payah usik, tak payah urus karena ini bukan urusan kamu, katanya macam itu. Tapi kita harus tengok video sedetailnya itu macam mana. Oke, langsung kita putar saja bersama-sama. Siapakah dia orang dan macam mana pembahasannya? Selamat sore para tiktokers. Sore. Sekarang yang lagi fokus sama aibnya oknum polisi di Indonesia yang sudah mengugut atau memeras atau memanfaatkan turis Malaysia. Jadi mau nggak mau berkomentar ya. Tadinya nggak mau komentar sih, tapi karena banyak banget yang nge-share live-nya si Ono, si Ono menggebu-gebu banget katanya bikin video ngebahas tentang itu, seolah-olah dia nemu pembahasan tentang keburukan orang Indonesia. Oh. Gini ya teman-teman, khususnya tiktokers Malaysia nih yang lagi semangat banget karena nemu weak pointnya orang Indonesia ya. Di Indonesia itu orang jahat banyak. Di Indonesia itu garong banyak, perampok banyak, pelacur banyak, pembunuh banyak ya. Diakui ya. Indonesia itu nggak baik. Indonesia itu bukan surga. Indonesia itu ada jutaan jiwa yang sifatnya pun berbeda-beda. Setuju. Ya, ada yang orang Kristen, Kristiani banget tapi jual agama. Ada orang Islam, Islami banget tapi jual agama. Ada banyak Habib banget ngaku turunan Nabi sampai bikin makam palsu. Itu uniknya di Indonesia. Ya. Kalau mau meng-up keburukan tentang orang Indonesia, ya, satu hari itu mungkin bisa 20 video kita bikin. Oh, ya tentang ke. keburukan orang Indonesia. Ya. Tapi pertanyaan saya, untuk apa? Untuk menghibur hati orang-orang Malaysia? Oh sorry. Ya, kalau saya nge-up tentang keburukan orang Indonesia di sosial media dengan alasan katanya mengkritik, itu bukan versi saya. Kalau mengkritik itu mengkritik kinerja kepemerintahannya, undang-undangnya, atau tata kerja atau program-program pemerintah yang tidak sebanding dengan yang tidak pernah dirasakan oleh rakyat, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau aib-aibnya orang Indonesia ngapain sih saya up gitu, itu saya ya. Jadi yang bilang kenapa nggak bahas ini, forward. Bapak saya bukan polisi, suami saya bukan polisi, ponakan saya bukan polisi, saya nggak punya saudara polisi, jadi saya tidak dipermalukan. Ada yang bilang malu-maluin orang Indonesia lah. Di dunia ini orang nggak ada yang suci, ya, orang jahat semua. Ya, yang uti pakai masker aja jahat, orang yang pakai kalung salib gede di sini nandain dia bawa orang Kristen juga masih jahat. Ngapain kita harus nge-up kejahatan orang lain sementara diri kita sendiri juga tidak jauh lebih perfect gitu. Jadi semoga kalian paham ya. Kalau buat yang nanya kenapa teh nggak bahas ini, itu si Ono lagi sibuk tuh Bang, biar aja gitu ya, biar jadi ladang pahala buat dia gitu karena ngejelekin orang Indonesia gitu ya, paham ya. Oke, di sini saya akan berkomentar Kak ya. Sebelum saya berkomentar, saya meminta maaf dulu yang sebanyak-banyaknya ya. Apabila ada salahnya juga silahkan dikritik, silahkan di kolom komentar ataupun balas video saya ini, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Oke, gini Kak ya.
itu sebenarnya bukan aib, Kak. Bukan aib. Aib itu apa ya, keburukan yang ditujukan kepada ini, memang ini aib, cuman karena dia orang ini kepolisian, pihak kepolisian yang seharusnya itu mengayomi rakyat, melindungi rakyat, apalagi seorang turis ya, itu harus dilindungi, tapi malahan dirampas uangnya. Apakah ini nggak merugikan negara? Pasti merugikan negara. Karena kenapa? Dengan adanya hal macam ini, para turis-turis dari luar negara bila pergi ke Indonesia jadi takut. Maka dari itulah kita up. Bukan saya membela jantung pisang ya, kita up biar ini boleh untuk pengajaran, pelajaran dan juga ketegasan para pemerintahan kita atau pihak-pihak yang berwajib untuk menegaskan lagi kepada bawahannya, macam polisi dan lain-lainnya. Apakah ini kakak tadi itu yang mengatakan jangan mencari kejelekan, memalukan Indonesia? Apakah ini nggak memalukan Indonesia? Jelas ini memalukan Indonesia. Oke lah, gini ya. Kalau kita contohnya mencari keburukannya seseorang yang tak ada kaitannya dengan pangkatan ataupun jabatan, itu namanya aib perseorangan. Jadi kita memang tak boleh up lah, tak ada urusannya. Karena ini pihak polisi yang bekerja di pemerintahan Indonesia, apabila kerjanya itu tak amanah, bahkan merugikan orang lain, apakah itu tak merugikan negara Indonesia? Dan apakah itu tak memalukan seluruh rakyat Indonesia? Pastinya akan malu. Coba bayangkan, misalnya kakak orang Indonesia melancong pergi ke luar negara, entah ke Malaysia, ke Singapura dan lain-lainnya, dan apabila ada yang bertanya, oh polis Indonesia itu gini-gini ya, saya takut lah pergi ke Indonesia sebab itu hari ada case yang rampas uang ke dan ini, apakah kakak malu? Tentunya malu lah sebagai rakyat Indonesia, ya kan? Karena ini pihak kepolisian. Beda lagi contoh macam artis, salah satu artis si A gitu, oh artis ini gini-gini ya, kelakuannya gini-gini nih. Kita tak ada urusan, itu artis, kehidupan dia orang masing-masing, tak ada sangkut pautnya dengan saya sebagai orang Indonesia. Tak ada. Tapi karena ini pihak kepolisian yang bekerja menjabat menjadi salah satu warga, menjabat menjadi pemerintahan Indonesia yang kerjanya tak sesuai dengan undang-undang, apakah ini bukan kritik? Ini namanya kritik. Kalau ini bukan kritik, apa video ini yang namanya kritik? Uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara. Menurut Jampitsus Febri Diansyah resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun, hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar, berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Gua setuju nih sama kenyataannya Bapak ini ya. Sakitnya sampai ke Malaysia, Pak ya. Sampai ke TKI perantauan ini merasakan sakitnya kami ini. Karena kami rela jauh daripada keluarga, tinggalkan negara sendiri untuk membantu pemerintah mengurangkan angka pengangguran, Pak. Sedangkan orang yang ada wewenang, yang ada duit, bisa seenaknya ya, makan duit banyak-banyak. Tapi hukumannya, sungguh membagongkan ya Pak ya. Mau diapain lagi? Kita sebagai rakyat kecil, kita cuma bisa nangis di pojokan ya. Wah. Dan meluahkan apa yang seharusnya diluahkan.
Gunakan hak kita berbicara, itu saja. Mau didengar apa tidak, belakang cerita. 300 triliun, 6,5 tahun penjara. Bagus. Relevan. Jadi kalian sekolahkan anak tinggi-tinggi. Sebelum disekolahkan anak kamu, tanamkan sifat jujur kepada anak kamu dari kecil lagi. Tanamkan sifat malu. Tanamkan sifat untuk tidak mengambil hak orang lain. Jadi walaupun dia sekolah tinggi, setinggi-tingginya, dia akan tetap mendengarkan apa yang kamu sudah nasihatkan. Tapi banyak yang gelap karena uang. Itu kenyataannya. Ingat, bahkan menjadi seorang koruptor saja perlu pendidikan yang tinggi. Iya. Jadi jangan kalian berkecil hati ya. Jangan kalian komentar, mending kita pulang jadi koruptor lebih baik. Tidak. Karena jadi koruptor modalnya bukan sedikit, perlu pendidikan yang tinggi. Nah gitu ya. Jadi koruptor yang ada kelas. Gak ada itu koruptor lulusan SD ya. Makanya sekarang mulai saat ini tanamkan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak kalian. Mau jadi apa dia nanti terserah. Gitu aja ya. Nah, kayak Renita, TKW Singapura. Macam mana dengan video yang barusan ini? Apakah ini nggak merugikan rakyat Indonesia? Tentunya merugikan dong. Coba bayangkan koruptor begitu banyaknya dan membuat para orang Indonesia itu sakit hati. Kita dibela-belain kerja ke luar negara, meninggalkan keluarga kita sendiri agar mengurangi angka pengangguran. Dan tujuan kita merantau yang pastinya untuk membahagiakan dan memuliakan keluarga kita sendiri. Dan selanjutnya tentunya kita pasti teringin membuka usaha agar boleh membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di jiran-jiran kita. Saya rasa semua para perantau itu mindsetnya mesti macam itu. Nah, ketika kita membuka bukan keburukan menurut saya, tapi kekurangan lah ya yang harus diperbaiki di Indonesia, apa salahnya? Yang ini, kalau ini kita simpan, kita taat, semua orang tak tahu. Yang orang anggap negara kita ini baik-baik saja, yang sebetulnya hancur, ada yang harus diperbaiki, tapi kita pura-pura tak tahu, buta mata dan tutup telinga. Dan endingnya apa? Tahu-tahu kita sudah habislah negara kita. Maka dari itu, sebelum hal-hal macam itu kejadian, kita harus suarakan, karena saya yakin di Indonesia ini orangnya berjuta-juta. Dan banyak juga orang-orang yang sangat-sangat pandai dan tegas di Indonesia ini, geng. Termasuk para rakyat-rakyat kecil. Jadi kalau kita hal-hal macam ini kita sebarkan, semua orang tahu, boleh menjadi pelajaran dan kita lebih berhati-hati apabila berhadapan dengan orang yang ini. Contoh ya, video yang saya baru upload tentang turis Malaysia yang kena rampas oleh polisi Indonesia tersebut. Apa jawaban turis Malaysia tersebut? Nah, dia memberi ketegasan dan gini, memberikan yang sedetail-detailnya, yang pada endingnya itu macam mana polisi Indonesia tak jadi mengambil uang turis Malaysia ataupun tak berani rampas turis Malaysia, karena nampak turis Malaysia itu lebih pandai daripada polis dan tahu arahnya. Nah, ini tujuannya agar para rakyat-rakyat kita, karena ada juga beberapa rakyat-rakyat Indonesia ini yang kena rampas juga oleh pihak kepolisian tersebut. Saya tak payah sebutkan di mana tempatnya dan juga tak payah siapa pelakunya dan siapa korbannya. Yang penting tahulah, kalau orang Indonesia pasti dengar ataupun mengalami hal tersebut. Dengan adanya macam itu, nah itu kita harus pandai, kita harus belajar dengan undang-undang di Indonesia. Dan apabila ada polis mengambil hak kita, kalau merampas hal kita dengan modus tentang kendaraan ataupun lain-lainnya, kita biar boleh menjawab. Itulah tujuannya kita untuk meng-up video-video hal macam ini.
Orang percaya tak apa, tak percaya juga tak apa. Semua itu tergantung kalian masing-masing, dan semua media itu melayangkan yang sebetulnya itu tujuannya itu positif. Akan tetapi macam mana cara pandangan Anda gitu ya. Jadi saya tak boleh memaksakan orang semua untuk menyukai saya ataupun konten saya tak boleh juga. Cuman saya hanya dengan adanya video macam ini, saya juga belajar lebih, mendapatkan pengalaman di sini, dan juga memberikan tahu kepada kawan-kawan saya semua. Itu saja. Jadi dari semua video yang saya tayangkan ini, apabila ada salah tutur kata saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya General Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.